Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Anissa Nabilah dari kelas Meteorologi 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, di mana hal tersebut untuk memenuhi ujian tengah semester untuk mata kuliah Meteorologi Tropis. Adapun yang akan saya bahas pertama adalah kondisi ENSO dan IOD saat ini, Equatorial Wave, Global Wind Circulation, beberapa hal seperti yang saya tuliskan, lalu terdapat prediksi MGO menurut data BOM Australia. Saya lanjutkan saja yang pertama, yaitu kondisi ENSO dan IOD pada saat ini, dan juga bagaimana dampaknya terhadap wilayah Indonesia. Kondisi ENSO saat ini menurut data Bureau of Meteorological dari Australia, kondisi El Nino North Oscillation atau ENSO berada pada tahap netral untuk saat ini, tetapi terdapat tanda-tanda awal bahwa La Nina mungkin terbentuk di Samudra Pasifik pada akhir tahun 2024. Berdasarkan La Nina Watch yang dikeluarkan oleh BOM Australia, ada kemungkinan 50% akan terjadi. Sejak Desember 2023, suhu permukaan laut di Pasifik Tengah terus mendingin, didukung oleh pendinginan di bawah permukaan laut. Meskipun begitu, pola awan dan tekanan permukaan masih netral. Untuk prediksi cuaca menunjukkan ENSO mungkin tetap netral hingga setidaknya Juli sampai 2024. Berdasarkan gambar yang saya ambil, pada saat ini sampai bulan Juni masih menunjukkan pada tahap netral, dan berlanjut pada Agustus dan Oktober, dia mulai turun ke skala La Nina. Saya lanjutkan untuk bagaimana kondisi IOD. Menurut data yang didapatkan, kondisi dipol Samudra Hindia atau IOD saat ini berada pada tahap netral dengan indeks IOD plus 0,22 derajat Celcius selama 2 minggu terakhir. Sebelumnya, indeks ini berada di atas plus 0,40 selama 7 minggu, tetapi tidak cukup lama untuk dianggap sebagai IOD positif. Indikator pada Maret dan April menunjukkan kemungkinan berkembangnya IOD positif. Namun, pengamatan terbaru menunjukkan perkembangan ini mungkin telah berhenti. Jika IOD positif terjadi, itu akan lebih awal dari biasanya pada tahun ini. Model cuaca memperkirakan IOD positif pada Mei dan musim dingin. Untuk SST pada pekan berakhir pada 12 Mei 2024, yaitu 0,8 hingga 2 derajat lebih hangat dari rata-rata di sebagian besar Samudra Hindia di dekat Australia. SST mencapai 3 derajat lebih hangat dari rata-rata lepas pantai barat daya. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Jika La Nina terjadi di Indonesia, biasanya mengalami peningkatan curah hujan yang signifikan, memperpanjang musim hujan, dan juga meningkatkan resiko banjir serta tanah longsor. Sektor pertanian pula juga terpengaruh dalam hal ini, dengan beberapa tanaman bisa mendapatkan manfaat, tetapi lainnya juga bisa rusak akibat genangan air. Untuk transportasi juga ikut terganggu oleh kondisi ini, yaitu selanjutnya ada resiko penyakit yang ditularkan melalui air dan nyamuk juga meningkat. Infrastruktur mungkin memerlukan perbaikan akibat kerusakan dari peningkatan curah hujan yang ekstrim. Langkah mitigasi juga perlu dilaksanakan dalam menghadapi La Nina. Adapun dampak IOD positif di Indonesia. Dampaknya biasanya dirasakan di wilayah Indonesia bagian barat karena lebih dekat dengan daerah terjadinya IOD. Biasanya hal ini mengakibatkan penurunan curah hujan yang menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah. Lalu terdapat tantangan bagi para petani di mana kekurangannya air, meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan, lalu gangguan kesehatan masyarakat terhadap asap yang diakibatkan oleh kebakaran hutan dan juga lahan. Lalu gangguan ketersediaan air untuk beberapa kebutuhan domestik dan juga industri. Dari dampak tersebut juga diperlukan mitigasi bencana untuk menghadapi dampak negatif dari IOD positif di wilayah Indonesia. Lalu untuk yang kedua yaitu Equatorial Wave. Mengenai Equatorial Wave, gelombang khatulistiwa merupakan fenomena alam yang terjadi di sekitar khatulistiwa yang memiliki dampak signifikan terhadap iklim dan pola cuaca global. Karakteristik unik dari gelombang ini adalah hasil dari interaksi gaya rotasi bumi dan absennya gaya Coriolis yang signifikan di sepanjang khatulistiwa.
Dalam konteks ini, gelombang khatulistiwa atau equatorial wave terdiri dari berbagai jenis dan masing-masingnya memiliki peran dan perilaku yang khas. Yang pertama adanya gelombang Kelvin. Gelombang Kelvin sendiri merupakan gelombang yang berpropagasi sepanjang khatulistiwa dengan sedikit atau tanpa dispersi lateral. Mereka dipengaruhi oleh keseimbangan antara tekanan dan gaya Coriolis yang menyebabkan propagasi ke arah timur. Di atmosfer, gelombang Kelvin berperan penting dalam mengatur pola cuaca, sementara di lautan mereka mempengaruhi distribusi suhu permukaan dan juga arus laut, yang dimana hal ini berdampak pada fenomena La Nina dan juga El Nino. Lalu selanjutnya terdapat gelombang Rossby. Nah, berbeda dengan gelombang Kelvin, gelombang Rossby dipengaruhi oleh variasi gaya Coriolis dengan lintang. Mereka cenderung bergerak dari timur ke barat dan memiliki peran krusial dalam dinamika atmosfer dan juga lautan tropis. Gelombang Rossby dapat mempengaruhi pola cuaca dalam skala besar dan berkontribusi pada distribusi panas dan kelembapan di kawasan tropis. Lalu yang ketiga, terdapat gelombang mixed Rossby atau gelombang Rossby gravitasi campuran. Gelombang ini merupakan gabungan dari karakteristik gelombang Rossby dan juga gravitasi. Mereka dapat merambat baik ke arah timur maupun barat dan memiliki periode yang lebih pendek dibandingkan dengan gelombang Rossby sebelumnya. Gelombang mixed Rossby merupakan campuran yang memainkan peran penting dalam dinamika atmosfer tropis dan berkontribusi pada variasi pola cuaca di kawasan sekitarnya. Gelombang-gelombang ini yang mempengaruhi pola cuaca, arus laut, dan distribusi suhu, yang akhirnya mempengaruhi ekosistem dan kehidupan manusia di seluruh dunia. Dengan mempelajari gelombang-gelombang yang telah saya sebutkan, kita dapat meningkatkan model iklim dan memperbaiki prediksi terkait peristiwa cuaca, maupun itu cuaca ekstrim dan juga tren iklim jangka panjang. Lalu yang ketiga ada global wind circulation atau sirkulasi angin global. Ini merujuk pada pola aliran udara yang terjadi di seluruh planet bumi sebagai respon terhadap perbedaan pemanasan matahari di berbagai wilayahnya. Fenomena ini menggerakkan udara dari daerah-daerah dengan tekanan udara tinggi ke tekanan daerah dengan tekanan rendah, membentuk pola aliran udara yang kompleks di atmosfer. Sirkulasi angin ini disebabkan oleh perbedaan dalam pemanasan matahari di berbagai wilayah permukaan bumi. Hal itu menghasilkan gradien udara dengan tekanan udara yang bertanggung jawab atas pola aliran udara yang kompleks di atmosfer. Adapun penyebabnya itu pertama pemanasan matahari. Matahari menghasilkan energi yang tidak merata di permukaan bumi. Daerah di sekitar khatulistiwa menerima pemanasan yang lebih intens dibandingkan daerah-daerah lain. Akibatnya, udara di daerah khatulistiwa cenderung menjadi lebih panas dan cenderung naik ke atas. Lalu adanya perbedaan suhu. Pemanasan yang tidak merata menghasilkan perbedaan suhu antara berbagai wilayah di permukaan bumi. Daerah yang lebih hangat memiliki udara yang naik ke atas, menciptakan daerah tekanan rendah. Sementara itu, daerah yang lebih dingin memiliki tekanan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga adalah adanya gaya Coriolis, yaitu rotasi bumi menyebabkan efek Coriolis yang membelokkan arah aliran udara di belahan bumi ke utara dan ke arah kanan dan di belahan bumi selatan ke arah kiri. Ini mempengaruhi pola aliran udara dan membantu sirkulasi atmosfer global. Yang keempat adalah disebabkan oleh tekanan atmosfer. Perbedaan tekanan udara antara daerah tekanan tinggi dan daerah rendah mendorong aliran udara dari daerah tekanan tinggi dan daerah tekanan rendah. Proses ini menyebabkan terbentuknya pola aliran udara yang kompleks di atmosfer seperti angin pasat, angin barat, dan jet stream. Lalu interaksinya dengan laut. Sirkulasi angin global juga dipengaruhi oleh interaksi dengan lautan, contohnya angin pasat di atas lautan dapat menghasilkan aliran permukaan
permukaan laut yang konstan seperti aliran ekuatorial dan aliran Antartika. Dengan kombinasi-kombinasi faktor yang menghasilkan sirkulasi angin global yang kompleks, memainkan peran penting dalam mendistribusikan panas di seluruh planet, mengatur pola cuaca dan iklim, serta membentuk pola aliran lautan. Pada dasarnya, sirkulasi angin global dapat diuraikan pada beberapa jenis. Yang pertama adalah Selene-Hadley, ini merupakan sirkulasi utama di daerah tropis yang terjadi antara khatulistiwa dan sekitar 30 derajat lintang utara dan juga selatan. Di sini udara panas di daerah khatulistiwa naik ke atas karena pemanasan sinar matahari yang intens, udara yang naik kemudian menyebar ke arah utara dan selatan, turun di sekitar 30 derajat lintang dan kembali ke khatulistiwa di permukaan bumi. Akibatnya angin pasat terbentuk bertiup dari timur laut di belahan bumi utara dan dari tenggara di belahan bumi selatan. Kedua ada Self-Farrell. Ini merupakan sirkulasi di zona subtropis, yaitu antara 30 sampai 60 derajat lintang utara dan juga selatan. Di sini angin bergerak dari zona tekanan tinggi di 30 derajat menuju ke zona tekanan rendah di khatulistiwa. Akibat efek Coriolis, angin cenderung dibelokkan ke arah barat membentuk angin barat yang dikenal sebagai westerlies. Sel kutub. Sel kutub tuh berada di daerah kutub, yang dimana terjadi sekitar 60 derajat lintang dan kutub. Di sini udara dingin kutub turun mengalir ke arah selatan, bertemu dengan udara hangat dari zona tekanan tinggi di 30 derajat lintang. Hal ini menciptakan arus angin kutub yang bertiup dari timur ke barat di permukaan bumi. Lalu ada jet stream. Terdapat juga jet stream di atmosfer atas yang merupakan aliran angin kencang yang bergerak dari barat ke timur sekitar 10-15 km di permukaan bumi. Jet stream mempengaruhi pergerakan sistem cuaca dan terbentuk akibat perbedaan suhu antara daerah tropis dan daerah kutub. Lalu yang keempat adalah yang pertama untuk nomor 4 ada El Nino Southern Oscillation atau ENSO. ENSO merupakan fenomena yang terbentuk akibat adanya interaksi antara lautan dan atmosfer yang menyebabkan adanya variasi iklim di dunia. Interaksi antara lautan dan atmosfer berlaku timbal balik di mana atmosfer menggerakkan lautan dan lautan menggerakkan atmosfer. El Nino Southern Oscillation atau ENSO dibagi menjadi 3 periode, yaitu pertama keadaan normal, La Nina atau periode dingin, dan juga El Nino itu periode panas ataupun positif. El Nino Southern Oscillation atau ENSO biasanya terjadi selama 6-12 bulan dan memiliki rata-rata kejadian setiap 2-7 tahun berulang, namun tidak dalam periode yang tetap. Pada umumnya, El Nino lebih sering terjadi daripada La Nina. Untuk fase netral, angin pasat dan suhu permukaan laut berada dalam kondisi normal. Pola cuaca global lebih stabil dan lebih bisa diprediksi tanpa deviasi ekstrim dalam curah hujan dan juga suhu. El Nino Southern Oscillation atau ENSO tentu saja memiliki komponen atau faktor pembentuk agar fenomena ini dapat terjadi. Komponen ini terbagi menjadi 2, yaitu komponen yang berasal dari atmosfer dan ada juga komponen yang berasal dari lautan. Komponen yang berasal dari atmosfer sendiri terdiri dari sirkulasi Walker dan juga angin pasat, sedangkan komponen yang berasal dari lautan terdiri atas SST, upwelling dan welling, dan juga thermohaline. Komponen yang berasal dari atmosfer dan lautan saling berkaitan dan akan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Lalu El Nino. El Nino sendiri merupakan diakibatkan oleh angin pasat yang biasanya berhembus dari arah timur ke barat. Angin tersebut melemah atau bahkan berbalik arah karena adanya westerly akibat dari adanya sirkulasi Walker. Kondisi ini membuat kolam air hangat berpindah ke bagian tengah dari Samudra Pasifik. Lapisan termohalin menjadi lebih landai daripada kondisi normalnya dan membuat upwelling di Samudra Pasifik bagian timur melemah. Pelemahan ini dikaitkan dengan meluasnya suhu muka laut yang hangat di timur dan tengah Pasifik.
Air hangat yang bergeser ke timur menyebabkan penguapan dan pembentukan awan serta hujan bergeser menjauh dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan resiko kekeringan. Selanjutnya yaitu La Nina. Pada kondisi La Nina berkebalikan dengan El Nino, di mana angin pasat berhembus dari timur ke barat mengalami kecepatan yang lebih kencang daripada kondisi normalnya, sehingga kolam air hangat yang terbentuk berada pada timur kepulauan Indonesia, dan bahkan ada yang bisa masuk ke kepulauan Indonesia. Namun tidak sepenuhnya masuk terlalu jauh dalam kepulauan karena kepulauan Indonesia sendiri adalah blocking alami untuk angin pasat, sehingga pengaruh angin ini tidak terlalu masuk ke Kepulauan Indonesia karena kekuatannya yang kurang besar dan adanya halangan berupa topografi berupa pulau Indonesia. Kondisi ini juga membuat lapisan termohaline di sebelah timur Samudra Pasifik mengalami kedalaman yang lebih curam daripada kondisi normal, dan membuat sebelah barat Samudra Pasifik mengalami upwelling yang kuat melebihi dari kondisi normal. Lalu angin pasat yang menguat yang mendorong massa air laut ke arah barat. Maka di Pasifik Timur, suhu permukaan laut menjadi lebih dingin. Bagi Indonesia, hal ini beresiko banjir yang lebih tinggi, suhu udara yang lebih rendah di siang hari, dan juga lebih banyak badai tropis. Lalu selanjutnya adalah Madden-Julian Oscillation, atau MJO. MJO sendiri merupakan sistem gangguan berupa awan yang mendatangkan hujan atau angin yang bergerak melintasi bumi di bagian ekuator, di mana saat dia mengelilingi bumi ke arah timuran, dia membutuhkan waktu sekitar 30-90 hari untuk kembali ke posisi awalnya. MJO sendiri terdiri atas 8 fase, di mana fase aktif di Indonesia mulai mendatangkan hujan. Fase aktif terdapat pada fase 3, yaitu Barat Indonesia, fase 4 Tengah Indonesia, fase 5 Indonesia Timur, dan juga fase 6 MJO mulai keluar dari Indonesia. Penambahan curah hujan dilihat pada fase 3, 4, dan 5. Fase ini di mana terdapat curah hujan yang lewat di Indonesia. Namun ketika melihat dampak MJO di Indonesia harus perlu melihat fase 6, 7, 8, hingga 1. Fase ini merupakan fase kering di Indonesia. MJO sendiri merupakan fenomena yang berpasangan antara area yang mendatangkan curah hujan dan area yang menekan curah hujan. Adapun data yang dianalisis pada MJO adalah komponen U di lapisan 200 dan 850, data OLR. OLR sendiri merupakan radiasi gelombang panjang dari bumi ke atmosfer. Saat MJO ini menambahkan awan, radiasi dari bumi menembus ke atmosfer sedikit, sedangkan saat MJO sudah lewat, awan minimum dan OLR besar ke atmosfer. Data curah hujan, data rainfall juga dibutuhkan karena kita dapat melihat area-area yang negatif atau lebih sedikit curah hujannya. MJO sendiri dihitung menggunakan indeks menggunakan RMM1 dan juga RMM2. Indeks ini merupakan perhitungan matematik untuk kombinasi jumlah tutupan awan yang digambarkan oleh OLR, angin U200 dan 850 MB, serta kekuatan dan lokasi dari MJO aktif itu sendiri. Selanjutnya ada Indian Ocean Dipole atau IOD. Didefinisikan dengan perbedaan SST antara dua area atau dua polar, di mana perbedaan itu terjadi di Western Pole dan Eastern Pole. Ada dua area yang digunakan untuk melihat perubahan suhu. Yang pertama ada di Laut Arab Samudra Hindia bagian barat. Yang kedua ada di Samudra Hindia bagian timur. Konsep IOD sendiri mirip dengan ENSO, di mana ada dua area dingin dan hangat. IOD positif membuat SST di Laut Arab hangat, dan IOD negatif membuat SST hangat di wilayah Indonesia atau Samudra Hindia bagian timur. Lokasi di Samudra Hindia bagian ekuator biasanya menjadi puncak pada bulan Agustus dan juga Oktober. Pada kondisi normal, dia naik di Indonesia bagian timur dan turun di Laut Arab pada sirkulasi Volcker.
Lalu monsoon, indeks monsoon, dan juga monsoon break. Monsoon sendiri merupakan sistem sirkulasi regional yang mempunyai variasi musiman. Monsoon ditandai oleh pembalikan musiman sistem angin utama, yang diartikan sebagai perubahan arah gaya gradien tekanan, permukaan, dan cuaca utama ketika musim panas dan ketika musim dingin. Penyebab utama dari fenomena ini merupakan pergerakan titik kulminasi terhadap bumi yang bergerak utara ke selatan, dan terciptanya kontras tekanan dan suhu antara benua dan juga samudra. Ditinjau dari kemantapan arah dan kecepatan angin monsun, maka di Indonesia dikenal dua musim yang meliputi bulan Desember, Januari, Februari, dan Juni, Juli, Agustus. Keadaan monsun di wilayah Indonesia ditandai dengan berhembusnya secara tetap sirkulasi angin untuk satu periode tertentu, di mana minimal terjadi 3 bulan. Pada periode yang lain, arah anginnya hampir berlawanan. Pada musim transisi antara kedua monsun yang terjadi pada Maret, April, Mei, dan juga September, Oktober, November, arah dan kecepatan angin bertiup secara tidak menentu. Lalu ada indeks monsun. Data indeks monsun yang digunakan adalah WNPMI dan juga AUSMI. Untuk indeks monsun WNPMI didefinisikan sebagai perbedaan rata-rata wilayah sirkulasi angin baratan pada level 850 hektopascal antara wilayah utara ekuator A 50-150 dan juga wilayah ekuator B. Indeks WNPMI yang dihitung dari perbedaan sirkulasi angin baratan secara melintang berhasil menggambarkan dengan sangat baik intensitas arah angin baratan serta vortisasi angin level bawah yang berkaitan dengan aktivitas gelombang Rossby sebagai respon terhadap sumber panas konvektif di Laut Filipina, di mana keduanya adalah mekanisme utama yang mengatur variabilitas hujan di wilayah tersebut. Indeks ini juga mendapatkan representasi keberagaman dominan dari variasi antar tahunan monsun Pasifik Barat Utara atau PSM. Lalu untuk indeks monsun AUSMI didefinisikan sebagai rata-rata wilayah angin zonal pada wilayah 5 derajat sampai 15 lintang selatan dan 10 sampai 130 bujur timur. Indeks AUSMI dapat menggambarkan variabilitas sirkulasi skala besar monsun pada wilayah Australia dengan sangat baik dalam berbagai skala waktu, baik siklus tahunan, variasi dalam tahunan, variasi setelah tahunan maupun variasi dekade. Penguji dalam indeks monsun WNPMI dan AUSMI dilakukan terhadap kemampuannya dalam menggambarkan variabilitas monsun pada multiskala waktu, yaitu variasi antar tahunan, variasi dalam musim dan siklus tahunan, untuk mempengaruhi performa kedua indeks dalam menggambarkan variasi antar tahunan dilakukan dengan analisis korelasi menggunakan rumus koefisien korelasi Pearson. Lalu dengan monsoon break. Monsoon break sendiri mengacu pada periode berkurangnya curah hujan atau penghentian total curah hujan selama musim hujan. Fenomena ini bisa saja terjadi di daerah yang mengalami iklim monsun seperti Asia Selatan dan juga Asia Selatan. Lalu selanjutnya ada Borneo Vortex. Borneo Vortex sendiri merupakan sirkulasi angin tertutup yang dampaknya secara jelas dapat dilihat di Laut Cina Selatan ekuator dan benua maritim Indonesia bagian barat atau pesisir barat Pulau Kalimantan Utara. Selama musim dingin di belahan bumi utara berlangsung, Borneo Vortex teridentifikasi terjadi di mana sirkulasi tertutup yang berlawanan dengan arah jarum jam pada angin 925 hektopascal. Rata-rata suatu sistem vortex memiliki masa hidup 3,6 hari yang menunjukkan bahwa vortex tersebut adalah fenomena cuaca skala sinoptik. Pada hari-hari tanpa adanya Borneo Vortex, konsentrasi konveksi cenderung mengalami penurunan massa udara atau surface area di Laut Cina Selatan dan juga Kalimantan mengalami kenaikan massa udara di atas daratan sebelah barat dan selatan ekuator Laut Cina Selatan. Nah, pola ini terbalik pada hari di mana terdapat Borneo Vortex, di mana daerah Enchanted area terjadi di Laut Cina Selatan dekat ekuator dan Kalimantan. Kehadiran
Borneo Vortex ini telah lama dikaitkan dengan masa aktif monsun dingin Asia yang mengarah pada aktivitas hujan deras dan bencana banjir. Lalu, cold surge. Cold surge sendiri merupakan penjalaran udara dingin di dekat permukaan dari tekanan tinggi yang dingin di atas benua Eurasia hingga Samudra Pasifik pada musim dingin di utara yang berlangsung dari Desember hingga Maret. Aliran di utara ini berskala besar yang mencapai ke tropis, berlanjut sekitar 2-10 hari dan berdampak pada kenaikan intensitas hujan di wilayah Indonesia. Lalu adanya cross equatorial northerly surge atau CENS. Gelombang angin permukaan utara kadang melintasi ekuator di laut pedalaman Indonesia, yaitu Laut Cina Selatan bagian selatan dan juga Laut Jawa, dan dibedakan dari gelombang dingin biasa. Ini mempengaruhi konveksi di Laut Jawa dan Pulau Jawa lainnya, terkadang menyebabkan curah hujan yang tinggi. Lalu yang terakhir, bagaimana prediksi MGO di wilayah Indonesia menurut data Bureau of Meteorological Australia. Berdasarkan data yang didapatkan, median Julian Oscillation atau MGO saat ini dalam keadaan yang lemah. Sebagian besar model memperkirakan bahwa MGO akan tetap lemah sebelum kembali menguat di wilayah timur Samudra Hindia atau benua maritim pada pertengahan hingga akhir bulan Mei. Ketika MGO di bagian timur Samudra Hindia atau benua maritim pada waktu-waktu seperti ini, biasanya MGO berperan meningkatkan curah hujan di seluruh bagian timur laut dan juga pesisir timur Australia. Daerah tropis di utara Australia biasanya mengalami peningkatan curah hujan. Pada diagram di atas memvisualisasikan keadaan dan pergerakan MGO melalui 8 wilayah yang berbeda di sepanjang khatulistiwa di seluruh dunia. Nah, untuk wilayah 7 dan 8 terletak di tenggara Indonesia, sementara wilayah 5 dan 6 terletak di barat benua maritim. Untuk RMM1 dan RMM2 adalah metode matematis yang menggabungkan jumlah awan dan angin di tingkat atas dan bawah atmosfer untuk mengukur kekuatan dan lokasi MGO. Ketika indeks berada di dalam lingkaran tengah, MGO dianggap lemah. Apabila di luar lingkaran, indeks menjadi lebih kuat dan biasanya pergerakannya berlawanan arah jarum jam seiring pergerakan MGO dari barat ke timur. Lalu berikut juga merupakan prediksi dari data Bureau of Meteorological Australia, yang dimana terakhir pada bulan Mei pada tanggal 15 diprediksi akan adanya curah hujan yang tinggi. Lalu itu saja dari saya mohon maaf apabila adanya kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.